Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Bengkulu beserta anggota. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Cabang 4 Cabang Gading Cempaka beserta Ketua Ranting dan anggota yang alhamdulillah sudah hadir di masjid yang penuh rahmat ini. Insya Allah perjalanan ibu-ibu menuju masjid ini akan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita. Jika kita hitung tuh nikmat Allah hari ini, takkan mampu kita menghitungnya. Betul tak, Bu? Kemudian sholawat beserta salam kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat di mana tidak ada syafaat selain syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Nikmat Allah yang paling besar yang kita rasakan hari ini adalah nikmat masih bisa bernafas. Betul tak, Bu? Yang kedua, nikmat masih mampu sujud kepada Allah. Itu adalah dua nikmat, puncak nikmat yang kita rasakan, yang wajib kita syukuri setiap saat. Ketika kita bangun tidur, kita mendapati diri kita masih bisa bernafas, masih hidup. Setiap waktu kita masih bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lagi puncak nikmat yang kita rasakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang penuh berkah. Karena hari ini mungkin pertama kali ya Bu, kita dari pimpinan daerah Aisyah datang dalam bentuk pengajian. Kalau kemarin kita pernah datang juga dalam bentuk safari Ramadan ya Bu ya. Ini alhamdulillah pengajian gabungan cabang Gading Cempaka yang hari ini dihadiri oleh ranting-ranting yang tergabung di dalam cabang Gading Cempaka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahmi kita kedepannya terjalin dengan baik bersama pimpinan daerah Aisyah Kota Bengkulu. Kita sama-sama Bu mensinarkan Aisyah, membesarkan Aisyah kedepannya dalam berbagai program. Insya Allah badan sehat, umur barokah, rezeki lancar ya Bu ya, di rumah aman, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini Bu, kita tidak akan menyampaikan kajian. Karena saya yakin bahwa kalau kita mengadakan kajian, ibu-ibu Aisyah itu sudah kenyang dengan kajian. Betul tak, Bu? Apalagi ibu-ibu kami yang udah senior gitu ya, itu mungkin dari mulai Aisyah sudah disuguhkan dengan kajian-kajian yang banyak, dan amalannya pun mungkin sudah begitu banyak. Jadi hari ini kita berangkat Bu dari membenahi diri sendiri. Bu, Ibu udah kenal nggak dengan dirinya? Sudah kenal nggak dengan diri kita? Kita itu kan Bu sering lupa
dengan diri kita kan Bu. Kita sering lupa dengan diri kita sehingga kita nggak bisa menikmati hidup kita. Seringkali kita nggak bisa membahagiakan diri kita, tapi kita lebih pintar membahagiakan orang lain. Betul kan Bu? Kita kadang-kala rela berkorban demi orang lain, tapi jarang kita melihat diri kita ke dalam. Kita bahagia nggak? Bu, dalam hidup ini yang membuat kita bahagia atau tidaknya itu yang menentukan itu kita, bukan orang lain, bukan suami kita, bukan anak kita, bukan teman kita, bukan lingkungan kita. Tapi yang bisa membahagiakan kita itu adalah diri kita sendiri. Sejauh mana kita bisa mengenali diri kita sendiri dan kita tahu apa yang kita butuhkan. Ibu-ibu mau nggak? Kalau hari ini kita di sini fokus kepada diri kita, Bu, ada nggak yang duduk di sini masih ingat jemuran di rumah? Ada nggak yang udah duduk di sini masih ingat piring belum dicuci? Itu Bu salah satu contohnya. Kita jarang tidak bisa menikmati hidup kita. Kenapa? Karena pikiran kita bercabang-cabang. Ketika kita di masjid di sini duduk, tadi niatnya untuk pengajian, masih ada yang gelisah. Kenapa? Aduh, belum masak. Tadi piring belum dicuci. Itu kan Bu, itu yang akan mengganggu kebahagiaan diri kita. Kenapa kita nggak bisa gitu hidup menikmati hari ini? Itu kita yang membuat kita menjadi kita nggak bisa menikmati hidup kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kalau mau bahagia, dada harus dilapangkan, betul tak? Kalau kita bersempit, kalau dada kita tuh sempit, maka akan nyesek. Kalau misalnya kita nggak berlapang dada di sini tuh kita duduk berdempetan, walaupun ada AC masih terasa panas nggak Bu ya? Atau udah sejuk semua? Alhamdulillah kalau udah sejuk semua, berarti kita betul-betul merasakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan beda Bu, rahmatnya kita duduk di masjid dengan rahmatnya kita duduk di warung-warung makan. Walaupun kita duduk di warung makan berkenyang, tapi kita kepanasan, keluar dari situ kita nggak dapatkan ketenangan. Tapi ketika kita duduk di masjid, walaupun bersempit-sempit, keluarnya kita di sini, kita dapatkan ketenangan. Beda kan Bu? Beda Bu, rahmat Allah ketika kita duduk di masjid dengan kita duduk di rumah makan dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita. Beda Bu rasanya ketika kita berkumpul dengan ibu-ibu Aisyah. Betul tak Bu? Kita kan semuanya punya komunitas nih, punya teman, sering ngumpul kan. Beda rasanya ketika kita berkumpul dengan ibu-ibu Aisyah dan ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita, itu berbeda. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul bersama ibu-ibu soleha. Itu ketentraman, ketenangan yang luar biasa. Nanti itu akan menularkan nanti ketika kita pulang ke anak-anak kita di rumah. Insya Allah. Jadi Bu, ada kuncinya Bu, kalau mau dada kita itu lapang. Kunci yang pertama, kadang-kadang yang membuat kita bersempit dada itu adalah satu, terbelenggu dengan masa lalu. Kita nggak bisa melupakan masa lalu, nggak bisa move on. Itu Bu yang membuat dada kita sempit. Kita misalnya pernah bermusuhan dengan si A, ingat dulu sampai sekarang. Apa nggak nyesek itu? Nyesek itu. Tapi ketika kita bisa move on, kita bisa melupakan masa lalu kita, insya Allah kita akan bisa menjalani kehidupan dengan baik. Ketika kita masih terbelenggu dengan masa lalu kita, berarti kita nggak ridho dengan ketentuan Allah. Ada nggak Bu yang sampai sekarang aku coba dulu kalau suami saya si Anu, ya kan Bu?
Ada nggak yang nyatakan, aduh coba dulu kalau saya tuh ke sana ke situ gitu kan. Seandainya itu kan kata-kata yang tidak boleh sebenarnya kita ucapkan. Berandai-andai. Karena dengan berandai-andai itu kita semakin tidak bisa melupakan masa lalu kita. Masa lalu itu kan masa yang sudah berlalu. Walaupun sedetik setelah ini itu kan masa lalu namanya, yang tak bisa lagi kita ulangi kembali. Maka apa yang harus kita lakukan biar kita tenang adalah ridho. Ridho. Kenapa? Kitabu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu lafal yang bukan hanya sekedar kita ucapkan dulu, tapi kita resapi. Raditu billahi rabba. Aku ridho Allah Tuhan. Allah Tuhan. Artinya apa? Kalau ketika sudah ridho berallah Tuhan kita, berarti kita ridho dengan segala yang Allah tentukan terhadap kita. Bahkan daun yang jatuh dari tangkainya tidak akan jatuh tanpa izin Allah. Apalagi kita, Bu. Apalagi kita hambanya Allah. Allah ciptakan kita sudah dilengkapi dengan segala kebutuhan kita. Allah sudah lengkapi semua kebutuhan kita. Jadi ketika kita ridho dengan yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah dada kita akan lapang. Apa kuncinya, Bu, biar kita bisa ridho? Sadarilah bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Itulah wajibnya kita iman kepada qada dan qadar. Artinya segalanya tentang kehidupan kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ridho. Untuk bisa ridho, amalkan raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Amalkan itu pagi dan sore, insyaallah. Tapi diyakini, bukan hanya sekedar dilafalin, tapi diyakini bahwa Allah tentukan apapun tentang kehidupan kita. Itu satu. Apa pun satu? Yang pertama, yang membuat dada kita sempit, terbelenggu dengan masa lalu. Cara keluarnya dengan apa? Penawarnya dengan ridho. Dengan ridho. Yang kedua, Bu, yang membuat dada kita itu sempit adalah kita terlalu mencemaskan masa yang akan depan, masa yang akan datang. Anak baru 2 tahun, Bu, kita mikir SMA-nya. Ya kan, Bu? Hari ini baru minggu, kita mikirkan Sabtunya. Kita udah mencemaskan hal-hal yang belum tentu akan terjadi ke depannya. Tapi kita suka berandai-andai, seandainya besok gitu kan. Nah, itu kan yang membuat kita itu bersempit dada. Jadi jangan kita terlalu mencemaskan masa depan. Boleh kita memikirkan masa depan, boleh, tapi jangan terlalu mencemaskan. Kenapa? Ada hal-hal, Bu, kehidupan kita ini ada yang bisa kita kendalikan, ada yang di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan itulah beberapa hal yang bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan pada Allah, ketentuan dari Allah. Jadi nggak usah kita terlalu cemas. Misalnya kita mempersiapkan dengan matang hari ini, belum tentu kedepannya akan terjadi seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita tidak menjadikan orang yang tersiksa dengan rasa cemas kita? Maka kuncinya adalah kita harus apa, Bu? Bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Usaha tetap, ikhtiar tetap kita lakukan, tapi jangan lupa tawakal kepada Allah. Serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ibu pernah gagal nggak? Pernah nggak kita kecewa, Bu? Sakit nggak kalau kecewa? Sakitnya tuh di sini, kan? Ketika kita kecewa, ketika kita gagal, itu sakit.
takdir itu pasti baik. Maka berprasangka baiklah kepada Allah. Jangan kita mengatakan kok si anu begitu, kok saya begini. Bukankah Allah katakan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kata Allah? Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga tanpa melalui ujian seperti orang-orang sebelummu? Artinya apa, Bu? Mulai dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat sampai sekarang itu semuanya melalui ujian. Semuanya melalui ujian. Kita baca sirah Nabawi tentang Rasulullah, itu hidupnya penuh dengan ujian. Siti Khadijah penuh dengan ujian. Semua para sahabat itu hidupnya diuji, apalagi kita. Jadi kita ini, setiap kita itu punya ujiannya masing-masing. Mungkin ada ujiannya di ekonomi, ada ujiannya di anak, ada ujiannya di suami, ada ujiannya di tetangga, ya kan Bu? Ada ujiannya di macam-macam. Tapi setiap kita ini punya ujiannya masing-masing. Tidak ada kita yang tidak diuji oleh Allah. Kenapa? Karena ujian itulah yang menentukan kita naik kelas apa enggak. Ibu-ibu yang mungkin sekarang ada yang S1, ada yang S2, ada yang tamat SMP, itu kan melalui ujian semua kan Bu? Dari TK itu melalui ujian semua untuk bisa naik kelas. Begitu juga dalam kehidupan kita itu. Kita itu semuanya melalui ujian semuanya. Tapi kita harus yakin bahwa apa? Bahwa ujian yang diberikan oleh Allah itu pasti Allah itu akan berikan solusinya. Pasti Allah akan jadikan jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Bukankah Bu, setiap satu persoalan Allah sudah siapkan dua solusi. Ibu lihat bayi yang di dalam rahim, dia bisa hidup, kenapa Bu? Karena ada pasokan makanan dari ibunya kan, sehingga pusarnya kan tuh masih nyatu tuh sama ibunya. Begitu bayi lahir, pusarnya diputus, pasokan makanan kan habis tuh Bu. Allah kasih dua solusi, melalui apa? Melalui ASI, air susu. Coba Bu, kekuasaan Allah. Begitu bayi lahir, air susu tuh langsung berair kan Bu? Iya, itu langsung itu. Sehingga solusi itu Allah kasihkan melalui air susu. Jadi tidak akan pernah itu rezeki, walaupun dia dalam bayi yang dalam kandungan kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi jangan terlalu cemas Bu dengan masa depan. Yang perlu kita cemaskan itu adalah mana nanti kalau kita mati tidak membawa bekal. Itu yang perlu kita cemaskan. Apalagi kita ibu-ibu Aisyah ya Bu ya, yang kita udah remaja-remaja semua ini kan Bu, remaja-remaja senja 40 tahun ke atas. Ya, ada yang udah 60. Ibunda kita udah hampir 70 kali lah Bu. Iya. Nah itu, jadi apa lagi yang kita perlu cemaskan? Enggak lagi kita memikirkan dunia ini. Kalaupun kita pikirkan enggak terlalu fokus gitu. Tapi mulailah kita mempersiapkan diri kita apa yang akan kita bawa nanti untuk pulang. Jadi kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bu, yang membuat dada kita sempit itu adalah kita tidak menikmati hari ini. Nah itu tadi Bu, kita duduk di sini yang kita pikirkan di mana-mana. Ya, kita nggak bisa menikmati. Kenapa? Kurang syukurnya. Maka solusinya apa? Perbanyak syukur. Kata Allah, la in syakartum la
Bu, orang yang tidak bisa bersyukur itu tidak akan pernah merasa cukup. Sudah punya rumah, Bu, 1, nak 2. Sudah punya mobil, 1, nak 2. Boleh. Gak ada yang melarang kita beli rumah, beli mobil. Tetapi adalah supaya kita bisa menikmati kehidupan kita itu, maka perbanyaklah syukur. Bu, syukur itu enggak ditentukan waktunya. Kapan aja kita bisa bersyukur. Hari ini ibu bersyukur enggak? Bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah kita bisa duduk di sini. Ngapain kita di sini? Duduknya kita di masjid, kita ada malaikat, beribu-ribu malaikat, Bu, yang sedang beristighfar, menyampaikan ampunan dosa-dosa kita kepada Allah. Jadi siapapun yang hadir hari ini, sekarang itu malaikat memintakan ampun untuk kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita duduk di masjid, kita syukuri. Jadi kita nikmati apa yang ada pada hari ini sehingga dada kita menjadi lapang. Caranya dengan apa? Dengan bersyukur. Marilah kita syukuri. Sekecil apapun nikmat Allah itu, Bu, syukuri. Bangun tidur, Bu, alhamdulillah masih bangun, dah, Bu. Banyak orang tidur kelewat, kita masih bangun. Alhamdulillah bangun tidur kita masih bisa berjalan ke kamar mandi. Betapa banyak orang tidak bisa lagi berjalan, akhirnya buang airnya udah di atas, dipakai pempas. Kita syukuri, hal-hal kecil kita syukuri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang keempat, mungkin masih banyak agenda lain. Yang keempat, biar kita bisa menikmati hidup ini adalah yang keempat, jangan menggantungkan kebahagiaan kita dari omongan orang. Jangan gantungkan kebahagiaan kita dengan omongan orang. Jangan sibuk dengan apa kata orang. Tetap aja fokus, Bu, dengan apa yang kita lakukan. Oh, soal orang nak muji, orang nak menghina, orang nak mencaci, syukur dia. Yang penting itu di jalan yang benar. Kecuali kalau kita tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, maka wajar kalau kita tuh peduli dengan kata orang. Misalnya, Bu, ibu udah 50 tahun keluar rumah nggak pakai jilbab. Terus ibu kata, apalah kata orang. Ya kan? Itu boleh. Tetapi, Bu, jangan gantungkan kebahagiaan kita dengan apa kata orang. Maka fokuslah dalam hal-hal kebaikan. Insya Allah dada kita akan menjadi lapang. Kalau dada kita lapang, Bu, bahagia, Bu, tenang. Yang kita cari apa? Ketenangan, ya, kebahagiaan. Kalau kita sudah tenang, insya Allah bahagia itu akan datang. Maka yang kita fokuskan adalah mencari ketenangan. Yang kelima, Bu, biar kita dada kita nggak sempit, biar kita bisa bahagia. Yang kelima adalah jangan menyimpan rasa sakit hati. Jangan dendam. Jangan menyimpan rasa sakit hati. Makanya, Bu, kan ada diceritakan pada zaman Rasulullah, ada orang yang dijamin oleh Allah dan oleh Rasulullah masuk surga. Dia itu siapa? Itu penghuni surga. Sehingga penasaran para sahabat, kenapa bukan yang rajin sholat gitu yang kita penghuni surga? Apa sih rahasianya? Rahasianya ternyata cuma satu, Bu. Setelah ditelusuri oleh sahabat, sampai sahabat itu nginap di rumahnya, dia mengatakan apa, Bu? Dia mengatakan bahwa dia sebelum tidur itu sudah memaafkan semua orang. Gak pernah menyimpan rasa sakit hati. Dia udah memaafkan. Maka, Bu, kalau kita sakit hati, cepat-cepatlah melupakan dan memaafkan. Karena memaafkan orang lain itu imbasnya bukan ke orang yang kita maafkan, tapi imbasnya kepada diri kita sendiri. Insya Allah kita akan hidup dengan
tenang. Karena yang kita cari adalah ketenangan. Ibu-ibu ini kalau nggak tenang di masjid ini, apa payah ini Bu? Di masjid inilah sumber ketenangan lah Bu, sehingga banyak yang tertidur kalau di masjid. Karena tenang, nggak apa-apa Bu. Memang dikasih ketenangan ketika kita di masjid. Kalau kita ngantuk di masjid itu nggak apa-apa Bu, wajar-wajar saja. Asal jangan membuat bantal sama selimut aja ke masjid. Kalau sambil duduk tertidur-tidur itu nggak apa-apa. Itu berarti Allah sayang dengan kita, karena Allah kasih kita kedamaian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam kita berorganisasi ini penting. Berlapang dada itu penting. Kalau kita nggak bisa berlapang dada dalam suatu organisasi, dalam rapat aja kita bisa emosi. Ini nak nyampaikan ini nak nyampaikan ini nak ini. Kalau kita nggak berlapang dada, gimana kita mau mengambil sebuah solusi dari suatu rapat yang kita lakukan? Maka ini penting bagi kita, baik untuk keseharian kita di rumah kita, apapun kita di perserikatan kita. Ini penting untuk menjaga hubungan silaturahmi di antara kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka marilah kita sama-sama membenahi diri kita. Marilah kita sama-sama mengenal diri kita. Insya Allah dengan mengenal diri kita, kita akan kenal dengan Rabbnya kita. Ibu-ibu, mungkin itu tausiah yang bisa kami berikan pada siang hari ini. Walaupun tidak banyak, tapi mudah-mudahan ada yang bisa kita praktekkan dan kita bisa bawa pulang. Kemudian satu, jangan pernah melupakan zikir. Zikir itu bukan berarti kita itu duduk berjam-jam berzikir, tidak. Tapi ada zikir yang jangan kita lupakan dalam sehari-hari itu, pagi ke sore. Apa? Yang pertama, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu udah beribu-ribu zikir yang kita sampaikan sama Allah. Yang kedua, jangan lupa raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sehingga kita bisa menerima diri kita, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan segala keadaan yang kita terima, berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Demikian Ibu, mohon maaf jika ada salah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.